tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 8A akan membuat mini vlog mengenai kegiatan proyek yang sudah kami lakukan di 2 minggu yang lalu. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faik Kamil Hardiansyah, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Absen. Perkenalkan, nama saya Marta Faratunisa, absen 16. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mufid Ika, absen 3. Perkenalkan, saya Kak Nabi Biasa, absen 14. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang pertama ada proses atau tahapan yang dilakukan. Yang kedua ada tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Dan yang ketiga ada hasil atau kompleksitas aktivitas. Nah, di hari pertama kami disuruh mengisi sebuah pertanyaan mengenai mental breakdown. Dan sosialisasi masjid mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat. Di hari kedua, kami diminta untuk membawa makanan 4 sehat 5 sempurna dan mempresentasikannya isi bekal yang kami bawa. Di hari ketiga, kami disuruh untuk membuat jadwal sehari-hari yang kami lakukan. Di hari keempat, kami melakukan suatu kegiatan yaitu senam dan khotbah. Di hari kelima, kami melakukan kegiatan doa bersama dari Musa dan kami diminta untuk merangkum video mengenai sunan-sunan. بصراحة هيدي أول مرة بحب بصراحة هيدي كذبة كل شاب بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاح لها بيطلع كذاب وما بينحب لا بس هو منه مثلن كلن لا محال جروحي. Permisi, aku mau tanya sesuatu, boleh nggak? Boleh? Tanya apa ya? Kalau boleh tahu, apa sih tantangan dari kegiatan proyek kedua kali ini? Tantangannya sih ada sih. Jadi tantangannya itu di tahfidz. Aku agak sedikit kesusahan kalau jadwal proyek dan jadwal tahfidznya itu bertabrakan di pagi hari. Karena kan tahfidznya itu biasanya lebih kayak 7.50 gitu, sedangkan proyeknya itu mulai jam 7. Jadi aku ketinggalan proyek 1 jam deh gara-gara tahfidz. Tapi itu bukan salah tahfidz sih, karena kan itu program madrasah yang diwajibkan untuk kelas tahfidz. Oh begitu. Terus kalau boleh tahu solusinya apa? Selama ini sih aku belum menemukan solusi yang tepat, karena kan tahfidz ini merupakan program madrasah yang diwajibkan untuk kelas tahfidz. Jadi ya kita harus menaati peraturan madrasah karena kan itu bersifat wajib. Oh begitu. Iya. Oh, sekarang aku jadi tahu tantangan dan solusi dari kegiatan proyek kali ini. Iya begitu. Ya udah, makasih ya. Iya sama-sama. Dari kegiatan proyek 2 minggu yang lalu, kita mendapatkan beberapa materi. Materi-materinya tentang apa itu kesehatan mental. Sampai jumpa di vlog wisata religi kita ya. See you. Yang pertama, saya akan membahas sejarah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau dikenal dengan Raden Rahmat adalah salah satu dari wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau lahir di sekitar tahun 1401 di Champa atau sekarang di wilayah Vietnam dan merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, setelah tiba di Jawa, Sunan Ampel menetap di Surabaya dan mendirikan sebuah pesantren yang bernama Ampel Denta yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Yang kedua yaitu perjuangan Sunan Ampel. Sunan Ampel berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Timur dengan metode dakwah yang lembut dan akulturatif. Beliau mengajarkan agama Islam melalui pendidikan di pesantren dan membimbing murid-murid yang kelak menjadi wali songo lainnya, seperti Sunan Bonang dan Sunan Giri. Sunan Ampel juga dikenal dengan konsep mohdimo atau tidak melakukan 5 hal buruk. Ya, diantaranya yaitu tidak mencuri, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak berzina, dan tidak menggunakan narkoba. Yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Sunan Ampel. Yang pertama
pertama, nilai dakwah, menyebarkan agama Islam dengan cara damai dan penuh kebijaksanaan. Yang kedua, nilai pendidikan, membangun pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Yang ketiga, nilai akulturasi, menyebarkan agama Islam tanpa menghilangkan budaya lokal. Yang keempat, nilai moral, mengajarkan hidup bersih, jujur, dan berakhlak mulia. Nah, yang terakhir atau yang kelima, nilai kepemimpinan, berperan dalam perkembangan agama Islam dan politik di Jawa. Selanjutnya saya akan membahas tentang peranan-peranan dari Sunan Ampel. Nah, yang pertama yaitu mendirikan pesantren Ampel Delta di Surabaya yang menjadi pusat pembelajaran Islam. Nah, yang kedua yaitu membimbing para santri yang kemudian melanjutkan perjuangan Islam di berbagai daerah. Nah, yang ketiga yaitu berperan dalam pembentukan kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Nah, yang keempat yaitu mengajarkan nilai-nilai Islam dengan menghormati budaya lokal agar masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang peninggalan-peninggalan dari Sunan Ampel. Nah, yang pertama yaitu pesantren Ampel Delta, tempat pendidikan Islam yang melahirkan banyak ulama. Nah, yang kedua yaitu Masjid Sunan Ampel di Surabaya yang masih berdiri hingga kini dan menjadi tempat ziarah. Nah, yang ketiga yaitu konsep Moh Limo yang menjadi pedoman moral dalam kehidupan masyarakat Jawa. Sunan Syekh Maulana Ishaq. Yang pertama, sejarah. Sunan Syekh Maulana Ishaq adalah ulama asal Persia yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di daerah Belambangan, sekarang di Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro dan ayahnya Sunan Giri. Dalam perjalanannya, Syekh Maulana Ishaq dikenal sebagai ulama sufi yang menyebarkan Islam dengan pendekatan spiritual dan pendidikan. Yang kedua, ada perjuangan. Syekh Maulana Ishaq berjuang menyebarkan Islam di daerah yang masih kuat dipengaruhi Hindu-Buddha, terutama di Belambangan. Beliau menggunakan pendekatan damai dengan mengajarkan melalui pendidikan dan penyembahan orang sakit. Salah satu kisah terkenal adalah ketika beliau menyembuhkan putri Raja Belambangan, yang akhirnya membuat banyak rakyat tertarik masuk Islam. Yang kelima, ada nilai-nilai yang dikandung. Yang pertama ada nilai dakwah damai, yaitu menyebarkan Islam dengan pendekatan lembut dan hikmah. Yang kedua ada pendidikan, mendidik murid-murid yang kemudian melanjutkan dakwah Islam. Yang ketiga ada nilai sosial, membantu masyarakat termasuk menyembuhkan orang sakit sebagai bagian dari dakwah. Yang keempat ada nilai spiritual, yaitu mengajarkan Islam dengan pendekatan tasawuf untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Dan yang terakhir, nilai kepemimpinan, menjadi teladan bagi para ulama dan pemimpin Islam di Nusantara. Peranan Syekh Maulana Ishaq menyebarkan Islam di wilayah Belambangan yang kala itu masih didominasi oleh kepercayaan Hindu-Buddha, menjadi guru spiritual yang dihormati oleh kalangan kerajaan dan kalangan masyarakat. Mendidik Sunan Giri yang akan menjadi bagian dari Wali Songo dan akan menyebarkan Islam lebih luas, membantu membangun ulama Islam di Nusantara dan dengan menyebarkan ajaran tasawuf. Peninggalan Syekh Maulana Ishaq, jejak dakwahnya di Belambangan yang menjadi awal berkembangnya Islam di daerah tersebut. Konsep dakwah yang berbasis tasawuf yang masih banyak digunakan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sunan Giri sebagai salah satu muridnya yang akan meneruskan perjuangan menyebarkan Islam di Nusantara. Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di pesisir utara Jawa Timur. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang memiliki kepedulian sosial tinggi, terutama dalam membantu rakyat miskin dan kaum lemah. Beliau menyebarkan Islam di daerah Lamongan dan sekitarnya. Sunan Derajat berdakwah dengan menekankan nilai-nilai sosial dan kesejahteraan umat. Beliau tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga mengembangkan sistem sosial yang membantu kaum fakir miskin. Metode dakwahnya sangat berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sunan Derajat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adanya nilai sosial. Nilai sosial yaitu membantu kaum miskin dan lemah agar bisa hidup sejahtera. Yang kedua adanya nilai dakwah damai, yaitu menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya dan kesenian.
Yang ketiga, adanya nilai pendidikan, yaitu mengajarkan budi pekerti dan kebijaksanaan hidup melalui ajaran Islam. Yang keempat, adanya nilai kepemimpinan, yaitu menjadi teladan dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, adanya nilai ekonomi, yaitu mengajarkan kemandirian ekonomi agar masyarakat tidak bergantung pada orang lain. Peranan Sunan Derajat terhadap penyebaran agama Islam ada 4, yaitu menyebarkan Islam di wilayah Lamongan dan sekitarnya, mendirikan sistem sosial yang membantu kaum lemah dan miskin, mengajarkan nilai-nilai moral dan budi pekerti melalui dakwahnya, mengembangkan metode dakwah berbasis budaya dan kesenian seperti Temang-Temang Jawa. Dan keempat, peninggalan Sunan Derajat ada 3, yaitu Masjid dan Makam Sunan Derajat di Paciran Lamongan yang menjadi tempat ziarah. Ajaran 7 pitutur luhur, yaitu ajaran moral yang menekankan kesejahteraan sosial dan kebijaksanaan hidup. Konsep dakwah sosial yang menekankan pentingnya kesejahteraan umat dalam penyebaran Islam. Destinasi terakhir ke wisata WBL. Sekian mini vlog dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi